Oke, bismillah. Setelah kita berhasil melakukan proses di pertemuan 15 ya, kita akan belajar mengenai proses bagaimana menghapus saldo 0 menggunakan manual dan otomatis, kemudian melakukan sorting data transaksi dan adjust saldo. Nah, kali ini di praktikum terakhir kan kita akan mencoba untuk melakukan proses tutup bulan. Nah, proses tutup bulan itu sebelum dilakukan tuh harus ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus melakukan backup data harian, dan kita harus melakukan proses pembiayaan. Kita harus melakukan proses tabungan harian, kemudian melakukan proses tabungan pada akhir periode atau melakukan pembagian hasil simpanan. Nah, yang kemudian kita juga perlu melakukan proses keuangan. Kita juga perlu melakukan pack data temporer, melakukan sorting data transaksi, melakukan adjust saldo, melakukan backup data pada akhir periode, dan yang terakhir tentunya adalah melakukan proses tutup bulan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan backup data harian. Nah, caranya adalah backup data harian ini kita exit dulu. Kemudian kita masuk ke folder kita di program. Nah, di sini kan. Nah, kemudian kita buat foldernya. Folder buat apa namanya? Folder untuk meletakkan backupnya. Nah, foldernya ini coba kita tuliskan dengan tanggal sekarang ya, 30, katakanlah 30 September 9 2021. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan copy folder apply data ini. Kemudian kita pastekan di di folder yang tadi kita buat. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan backup data harian. Nah, baiknya folder ini tadi kita salin lagi ke memori eksternal ya, misalkan flash disk atau hard disk, supaya apabila terjadi kerusakan di hardware komputer yang kita gunakan untuk aplikasi, data yang lama data yang sebelumnya itu tidak hilang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita melakukan backup data harian, kita perlu melakukan yang langkah kedua, yakni melakukan proses pembiayaan. Nah, proses pembiayaan ini berguna ketika misalkan ada transaksi kayak deposito yang cair waktu itu, yang cair. Nah, caranya untuk melakukan proses pembiayaan adalah kita klik map warna merah, kemudian kita pilih menu proses pembiayaan nomor 6 nih. Nah, kita klik all. Nah, kita proses. Nah, ini sudah selesai. Berarti di sini tidak ada deposito yang cair pada ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses pembiayaan adalah kita melakukan proses tabungan harian. Nah, proses ini adalah untuk menyesuaikan data tabungan dari awal bulan sampai akhir periode, dan untuk mengetahui apabila ada tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo. Caranya adalah kita klik tabungan, kita lakukan proses tabungan, kita klik di proses tabungan harian, kita klik all, kita boleh proses. Nah, cara bisa juga menggunakan ini ya, di menu map ini kita menggunakan 4 ini, terus kita klik all juga bisa. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah melakukan proses tabungan pada akhir periode. Nah, caranya kita pilih di menu tabungan, kemudian kita klik proses tabungan, kita klik yang proses tabungan bulanan atau akhir periode. Nah,
Kemudian kita isikan misalkan bonus yang ingin kita berikan. Katakanlah Badiah kita ingin memberikan bonus 50.000. Kemudian untuk mudorobah katakanlah 100.000. Kemudian untuk mudorobah setahun, untuk mudorobah bagi hasil kita kasih 100, bagi hasil mudorobah 150, bagi hasil mudorobah 1 bulan kita kasih 150.000. Ini kita kasih 0 katakanlah ya. Ini untuk contoh aja. Kemudian kita klik proses. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan proses keuangan. Nah, proses ini dilakukan ketika misalkan kita habis melakukan input transaksi keuangan, kita melakukan proses keuangan. Caranya seperti biasa, warna kuning ini kita klik proses keuangan. Proses data keuangan, kita klik proses. Nah, oke, kita berhasil melakukan proses keuangan. Selanjutnya adalah kita melakukan pack data temporer seperti yang sudah dilakukan kemarin. Klik di admin, kita close di pack data temporer. Nah, setelah kita berhasil melakukan pack data temporer, langkah selanjutnya adalah kita melakukan sorting data transaksi. Menunya sama, ya, ini admin. Kemudian kita klik sorting data transaksi. Oke, setelah selesai, kemudian kita melakukan adjust saldo. Caranya adalah kita klik admin, kemudian kita klik adjust saldo. Nah, oke, kemudian setelah kita berhasil melakukan adjust saldo, kita perlu melakukan yang namanya backup bulanan. Nah, kita exit terlebih dahulu. Caranya hampir sama dengan backup data harian. Kita tinggal buat folder baru, ya, ini foldernya katakanlah tutup September 2021. Nah, kemudian kita copy folder update data ini, kita pastekan di folder baru yang kita buat tadi. Nah, oke, seperti yang data harian tadi, dianjurkan untuk menyalin folder ini tadi ke memori eksternal seperti flash disk dan hard disk eksternal, supaya kalau ada kerusakan hardware bisa aman, data-datanya tidak ikut hilang. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan melakukan tutup bulan. Nah, kalau kita ingin melakukan tutup bulan, itu kita harus ada transaksi di tanggal 1 dan di tanggal akhir bulan, tanggal 30 kalau September. Nah, caranya adalah kita masuk ke transaksi keuangan, kemudian kita klik tambah, kita melakukan sandi transaksi 500, kita biarkan 0 saja, kita klik simpan. Nah, kemudian kita juga perlu melakukan tadi kan di akhir bulan, ya, ini tinggal 30. Nah, kita melakukan untuk di di awal bulannya. Kita caranya adjust waktunya dulu, disesuaikan dengan tanggal 1-nya. Kita ke tanggal 1, change. Nah, ini kita tanggal 1, ya. Kita masukkan ke transaksi, kita tambah. Nah, kita masukkan sandi yang sama, 100, biarkan 0, kita klik simpan. Nah, oke, hasil kita coba ini sorting. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan yang namanya
tutup bulan. Nah, tapi sebelum kita melakukan proses tutup bulan, kita perlu melakukan cetak laporan keuangan. Nah, caranya adalah kita klik laporan keuangan, klik map kuning, klik laporan keuangan. Nah, ini terus kita klik laporan keuangan. Kita klik dulu yang laporan neraca saldo non multi currency. Ini kita preview, terus kita print ya. Kita print. Nah, itu kalau kita print. Kemudian kalau misalkan selanjutnya selain neraca saldo, kita juga melakukan print pada laporan neraca non multi currency. Sini kita preview, kita bisa printkan di sini, atau di sini juga bisa di printer sini. Nah, kemudian juga di neraca lajur. Nah, tapi karena di versi ini belum ada neraca lajurnya. Jadi kalau kita pakai versi yang lebih tinggi dari Sikesha ini, ada di menu neraca lajurnya, caranya juga sama. Nah, setelah kita melakukan print neraca dan laporan keuangan, kemudian kita melakukan proses tutup bulan. Caranya adalah kita klik admin, kemudian kita lakukan proses akhir bulan ini. Nah, kalau ini sudah kita lakukan proses admin, proses akhir bulan. Bismillah. Kita klik proses tabungan, proses pembiayaan, proses keuangan. Kita klik proses. Bismillah. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil yang melakukan yang namanya proses tutup bulan. Demikian video praktek Sikesha pada kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.